Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberdaan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tafsir surah Al-Kafirun, yang insyaallah kita memasuki ayat yang kedua. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan ayat yang kedua, seperti biasa kita akan mengulang kembali sedikit pelajaran kita pada pekan yang lalu, yaitu tafsir dari ayat yang pertama dari surah Al-Kafirun yang bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW di antara sifat beliau, yaitu dalam keseharian beliau diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut, ya. Tetapi kenapa di dalam ayat ini Nabi SAW justru diperintahkan untuk mengatakan wahai orang-orang kafir, yang mana hal ini terkesan keras, ya. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan beberapa jawaban yang disebutkan oleh ahli tafsir. Kita sebutkan 3 hal. Masih ingat? Yang pertama kita sebutkan, dalam hal ini Nabi SAW hanyalah menjalankan instruksi atau perintah dari Allah. Karena Allah yang memerintahkan Nabi, maka Nabi hanya menjalankan perintah Allah. Makanya Nabi mengatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Begitu juga di antara jawaban para ulama, ayat ini bermaksud untuk menjelaskan betapa rendahnya kaum musyrikin, sehingga yang digunakan pun panggilan yang hina. Ya, jadi panggilan seseorang dengan sebutan kafir itu adalah
sesuatu yang hina, walaupun mereka benar-benar kafir ya. Orang kafir itu tidak senang kalau dipanggil kafir ya, walaupun mereka benar-benar kafir. Ya, sebagaimana maling itu tidak suka kalau dipanggil maling ya. Maka digunakannya panggilan keras ini ya, panggilan hina ini menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang hina. Dan jawaban yang ketiga, panggilan tersebut untuk menyadarkan mereka dan juga mengingatkan semua manusia bahwa permintaan orang-orang musyrik untuk mengadakan arisan keyakinan ya adalah permintaan yang amat buruk ya, bahkan sangat tidak pantas untuk dilontarkan. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah menyebutkan tentang macam-macam orang kafir. Artinya dilihat dari kapan terjadinya orang kafir itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kufur asli ya, maksudnya adalah kafir sejak lahir. Ada kufur karena murtad, yang asalnya muslim ya kemudian keluar menjadi orang kafir. Itulah yang disebut dengan murtad. Dan kemurtadan itu bisa terjadi dengan i'tiqad, keyakinan, bisa juga dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Di antara kekufuran yang dilakukan dengan keyakinan, bahwasanya ada keyakinan seperti bahwasanya Rasulullah SAW itu berdosa, misal dia yakini hal tersebut, maka dia keluar dari Islam. Dengan ucapan seperti penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Rasulullah ya, penghinaan terhadap ajaran Islam ya, dan seterusnya, maka ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Bisa juga kekufuran, kemurtadan itu disebabkan karena perbuatan atau amalan ya, seperti menyembah berhala, melecehkan Al-Quran ya, dan seterusnya. Maka itu termasuk perbuatan kufur yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam. Nah, kemudian kita sebutkan juga tidak setiap orang yang terjerumus kepada kekufuran itu langsung divonis kafir. Ulangi, tidak setiap orang yang terjerumus kepada kekufuran itu langsung divonis kafir. Ya, di situ harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Ya, kemudian tidak ada penghalang. Sebagai contohnya adalah perbuatan sahabat yang mulia, siapa kemarin? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana dia melakukan apa? Sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa dia sujud kepada Nabi? Ya, karena dia melihat orang-orang di negeri Syam ketika mereka menghormati tokoh agama mereka, ya, pembesar-pembesar mereka, ya mereka bersujud. Maka Mu'adz ini berpikir bahwasanya Nabi SAW itu lebih utama untuk dihormati. Makanya akhirnya Mu'adz begitu datang melihat Nabi langsung sujud kepada Nabi. Nah, apakah Nabi langsung memvonis Mu'adz itu keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Nabi cross check dulu, bertanya dulu kepada Mu'adz. Ya, akhirnya Nabi menjelaskan itu adalah sesuatu kekeliruan. Ya, maka sekali lagi tidak semua orang yang terjerumus kepada kekufuran itu langsung divonis kafir. Baik. Nah, ini adalah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu.
Baik, sekarang kita masuki ayat yang kedua yang bunyinya la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian di sini siapa maksudnya? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, ya. Yaitu ketika Nabi SAW yang mendapatkan penawaran dari orang-orang Quraisy untuk melakukan apa kemarin, arisan keyakinan, ya, bergantian, ya. Tahun ini misalnya kita sembah Tuhanmu wahai Muhammad, tapi nanti tahun depan kita sama-sama menyembah Tuhan apa kami, ya. Maka kata Nabi SAW, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maka perlu diketahui bahwasanya sekurang-kurangnya ada dua prinsip dasar yang dikandung dalam ayat ini. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip dasar yang dikandung dalam ayat ini. Yang pertama adalah seorang muslim tidak boleh menyembah sesembahan kaum musyrikin. Ulangi, seorang muslim tidak boleh menyembah sesembahan kaum musyrikin. Dan juga yang kedua, seorang muslim juga tidak boleh mengikuti tata cara peribadatan orang-orang musyrik, ya. Yang kedua, seorang muslim tidak boleh mengikuti tata cara peribadatan orang-orang musyrik. Nah, jadi ini dua kandungan utama dari ayat ini. Pertama, tidak boleh menyembah sesembahan kaum musyrikin, sebagaimana tidak boleh mengikuti tata cara peribadatan kaum musyrikin. Bagaimana seorang muslim dalam hal ini? Ya, kalau seorang muslim itu gimana dalam masalah sesembahan? Ya, seorang muslim hanya menyembah Allah semata. Seorang muslim hanya menyembah Allah semata. Terus tentang cara ibadahnya apa? Dengan tata cara yang sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Seorang muslim, ulangi, ya, hanya menyembah Allah semata dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah dua apa? Syarat diterimanya suatu amalan. Yang pertama adalah ikhlas, berarti hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dua prinsip yang sebelumnya kita sebutkan kita akan rinci satu persatu. Tadi prinsip pertama, jangan sembah sesembahannya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Baik, yang disembah oleh orang musyrik itu apa? Berhala, batu, patung, terus pohon, terus matahari, terus apa? Api, terus malaikat, nah, terus orang-orang soleh, apa lagi? Nabi, ya. Kemudian apa lagi? Wali, terus apa lagi? Kuburan, ya. Itu semuanya sesembahan orang musyrik, ya. Jadi konon dahulu orang-orang musyrik itu, apalagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menyembah banyak berhala. Bahkan ketika dalam peristiwa Fathu Makkah, ini sudah kita jelaskan dalam surah apa? An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath.
kita ketika datang, ya, apabila datang pertolongan Allah dan al-fath, penaklukan, maksudnya penaklukan kota Mekah. Nah, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, ternyata didapati di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala. Bahkan disebutkan jumlahnya sampai 360 patung berhala. Ya, dan semuanya itu dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan disebutkan bahwasanya mereka itu kalau bosan dengan satu berhala, ya mereka pindah ke berhala yang lain. Ya, bisa kayak itu nih, bisa bosan dengan Tuhan gitu. Akhirnya ganti-ganti gitu lah. Ya, ada juga yang menyebutkan Tuhan ini khusus untuk minta ini rezeki misalnya. Patung ini khusus untuk minta istri, khusus untuk minta anak, dan seterusnya. Ya, jadi mereka banyak berisi berhala. Bahkan terkadang ketika mereka menemukan, misalnya lagi jalan, menemukan batu yang bagus, ya, akhirnya wah ini kayaknya yang lawas diganti aja. Ya, dibukulah Tuhan yang hanyar, itu yang menjadi pengganti, yang lainnya disisihkan, tereliminasi kisahnya. Nah, itulah ya dahulu perbuatan orang-orang musyrik. Ya, jadi mereka itu sangat gemar yang namanya menyembah berhala. Ya, booming waktu itu ya penyembahan terhadap berhala. Sampai-sampai disebutkan ketika mereka mungkin sedang bersafar, kadang membawa Tuhan nih, kadang membawa berhala. Apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan pasir atau tanah, mereka kasih air, ya, kemudian mereka buat gundukan seperti itu. Akhirnya mereka sembah itu. Ya, kemana akal ya? Baik, tapi itulah yang terjadi kepada mereka. Ya, bahkan disebutkan kalau tidak ada sesembahan itu kadang tepung dibikin dibentuk, ya, gandum ya, tepung gandum itu dibentuk menjadi semacam mungkin patung gitu, disembah. Kemudian kalau lapar dimakan. Nah, ini makan Tuhan. Baik. Ini kisah Umar, walaupun dalam sanadnya ada ya ada sesuatu ya di situ dinyatakan dhaif gitu ya. Baik. Yang jelas itulah kebiasaan atau perilaku orang-orang musyrikin. Ya, gonta-ganti Tuhan. Ya. Jadi Ka'bah, Masjidil Haram, ya itu dikotori oleh apa? Macam-macam tadi bentuk penyembahan terhadap berhala, dikotori dengan berhala-berhala yang ada. Itu adalah sesembahan mereka. Dan kadang mereka pun ketika ya beribadah di sekitar Ka'bah itu melakukan hal yang buruk juga. Ya, terkadang mereka kalau malam-malam itu lagi tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Ya, sudah sesembahannya parah, cara menyembahnya pun parah. Nah, itu kan ya. Jadi dari segi yang disembah parah, cara beribadahnya pun parah. Makanya Nabi SAW ya melarang atau dilarang untuk menyembah sesembahan kaum musyrikin, sebab Tuhan kaum muslimin hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai seorang muslim itu mengikuti orang-orang kafir Quraisy dengan cara gonta-ganti sesembahan. Baik, karena kalau mereka melakukan itu berarti sama saja mereka memfotokopi ya, misalnya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin. Ya, karena sebagian orang ketika mereka sholat, ketika mereka puasa, ketika membayar zakat, dan ketika berhaji, memang mereka persembahkan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah-ibadah itu disembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada di antara mereka ketika sakit, ya Tuhannya belain. Yang disembah apa? Batu sakti, batu petir.
Ya, punyanya siapa? Ponari yang dulu ya, yang booming itu. Akhirnya apa? Yang menjadi alternatif mereka bukan kembali kepada Allah, akan tetapi kepada tadi batu, jimat dan seterusnya. Dan ini tidak ada dalil dalam Al-Qur'an yang menyatakan, ya, baik dalam Al-Qur'an atau hadis yang menyatakan ini bisa bermanfaat bagi orang yang sakit. Yang kita sudah jelaskan tentang mencari sebab itu, ya, mencari sebab misalnya mencari kesembuhan. Pertama, ya, datang dalilnya dari Al-Qur'an atau hadis. Contohnya apa? Yang ada datang dalilnya Zam-zam itu bisa menjadi penyembuh. Madu, kemudian habatus sauda, ya, maka kata Bapak itu digunakan sebagai sebab. Atau yang kedua, secara medis itu terbukti. Budrek misalnya, boleh nggak dijadikan sebagai sebab? Boleh, karena secara medis itu terbukti. Ya. Kalau secara syariat tadi, misalnya Zam-zam, walaupun misalnya dicek misalnya secara medis kok tidak terbukti, misalnya, walaupun terbukti kan sebenarnya, cuman kalaulah secara medis tidak terbukti, tapi karena Allah atau Rasulullah sudah menegaskan ini bisa bermanfaat, maka kita pakai, ada masalah. Tapi selain ada yang dalilnya, maka harus terbukti secara medis. Kalau tidak ada dalil secara Al-Quran atau hadisnya dan tidak terbukti secara medis, maka jangan dijadikan sebagai sebab. Ya, tadi batu petir tadi dalil tidak. Secara medis pun itu cuma batu. Ya, bagus kalau mereka hanya menjadikan itu sebab, ya, tapi penyebabnya yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah. Ya, itu mending, walaupun tetap saja tidak boleh. Apalagi kalau ternyata mereka menyangka bahwasanya benar-benar batu itu bisa menyembuhkan, ini parah lagi. Yang menjadikan sebab yang mana di situ tidak ada dalil sebagai sebab saja tidak boleh, apalagi menyatakan bahwasanya itulah yang menyembuhkan. Kita mengambil sebab, tetap kita berkeyakinan bahwasanya Allah yang menyembuhkan kita. Ya, yang kita obat itu hanya sebagai sebab, tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita sakit, tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil sebab yang disyariatkan, tidak masalah. Ya, jadi sebagian orang apabila sakit, Tuhannya itu berpindah kepada jimat tadi sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika menginginkan keselamatan, sebagian orang menjadikan apa? Benda-benda keramat misalnya. Seperti apa? Wasituha, keris, ya, wasi kuning. Yang mana kalau tidak diapain, dimandi misalnya dalam setiap berapa waktu gitu, yakin bahwasanya itu bisa membuat mudarat gitu ya. Akhirnya tawakal dia hanya kepada tadi besi-besi kuning. Maka ini keyakinan yang seperti ini harus dihilangkan. Ya, jangan kita jadikan ini sebagai sebab, karena ini tadi tidak ada dalil yang menyebabkan ini membawa manfaat ataupun mudarat. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ketika menginginkan kelancaran rizki, sebagian orang itu berduduk bersimpuh di mana? Di makam wali fulan misalnya. Ya, akhirnya minta-minta kepada dia, wahai Syekh fulan, ya, berikanlah aku rizki. Jadi bukan minta kepada Allah. Maka kalau ada orang yang melakukan hal seperti ini, maka dia mengikuti perbuatan orang-orang musyrik yang mana ganti-ganti Tuhan, ganti-ganti sesembahan. Baik. Nah, biasanya kalau kita katakan seperti ini, ya, itu akan ribut. Apa kata mereka? Kita kan kaum muslimin. Ya, masa disamakan dengan orang-orang musyrik? Ya kan? Banyak tuh komentar seperti itu. Ya, kita kan kaum muslimin, kok masa disamakan dengan orang-orang musyrik? Ya. Lantas gimana jawabannya?
Ya, kita kan misalnya yang tadi yang menyembah wali-wali tadi, ya, dia mengatakan bukankah orang-orang musyrik itu mereka itu kan menyembah batu, yang menyembah pohon. Kami menyembah Allah, ya. Tapi sekalian juga bertawasul katanya dengan para wali-wali. Baik, jawabannya gimana? Baik. Sama aja, dia orang beli ke patung itu kan ada patung dulunya perantaranya. Iya. Baik. Nah, jadi pertama di sini kita berikan beberapa jawaban. Jadi ketika mereka membantah, kita tidak bisa disamakan dengan orang musyrik. Pertama, kita sudah sebutkan tadi, orang musyrik di zaman Nabi SAW itu tidak hanya menyembah patung berhala. Tadi kan disebutkan mereka juga menyembah malaikat. Mereka juga menyembah nabi. Mereka juga menyembah orang-orang soleh, ya kan? Wali-wali. Mereka juga menyembah. Ya, tapi juga mereka menyembah batu, patung dan seterusnya. Artinya sama saja, mau menyembah patung kah? Mau menyembah batu kah? Sama dengan orang yang menyembah wali, menyembah nabi dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada bedanya. Dan di zaman Nabi begitu juga, orang-orang macam-macam sesembahannya, dan ternyata mereka semuanya dikafirkan oleh Nabi, bahkan diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara bukti bahwasanya mereka juga menyembah-nyembah yang lain seperti menyembah malaikat dan para nabi, pian silahkan buka dalam surah Ali Imran ayat 79 sampai 80. Tidak akan sebutkan ayatnya karena panjang. Ya, 79 80 silahkan dibuka nanti dalam Al-Qur'an. Bahwasanya disebutkan mereka juga menyembah malaikat dan para nabi. Ada juga yang mereka menyembah Nabi Isa dan ibunya Maryam. Ya, pian silahkan buka dalam surah Al-Maidah ayat 116. Ada juga yang menyembah malaikat, nabi dan kaum orang-orang soleh. Pian bisa buka dalam surah Al-Isra ayat 57 dan surah At-Taubah ayat 31. Al-Maidah 116 tadi ini yang masalah Isa dan ibunya. Yang menyembah malaikat, nabi dan kaum soleh itu dalam surah Al-Isra ayat 57 dan At-Taubah ayat 31. Begitu juga ada yang menyembah malaikat dan jin. Pian bisa buka dalam surah Saba ayat 40 sampai 41. Saba 40 sampai 41. Surah Al-Jin ayat 6. Bahkan mereka juga menyembah syaitan. Pian silakan buka dalam surah An-Nahl ayat 100. Ya, jadi dalil-dalil segitu banyak ya bahwasanya mereka juga menyembah tadi orang-orang soleh, para nabi ya. Artinya tidak hanya benda-benda mati yang mereka sembah. Baik, makanya Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli tafsir, beliau membagi sesembahan orang-orang kafir selain Allah pada zaman dulu itu menjadi dua. Ada sesembahan yang berakal dan ada sesembahan yang tidak berakal. Berakal berarti contohnya Isa, Nabiullah Isa, Uzair, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Ya. Dan juga yang tidak berakal seperti matahari, bulan, bintang, patung dan seterusnya. Baik. Nah, itu sesembahan orang-orang musyrik. Jadi sama saja baik yang menyembah patung ataupun yang menyembah wali-wali yang kita sebutkan tadi. Kemudian jawaban yang kedua, katakanlah jika memang benar realitanya kaum musyrikin dulu hanya menyembah berhala saja, menyembah patung saja, ya, tidak menyembah orang-orang soleh. Yang menjadi pertanyaan, berhala tersebut, nah,
itu berupa patung dan gambar siapa? Patung dan gambarnya siapa itu? Biasanya orang-orang yang soleh diolah jadi patung, ya. Dan inilah yang terjadi kepada siapa? Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi kalau kita kembali kepada sejarah terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, itu bermula dari apa yang dilakukan oleh orang-orang atau kaum Nuh alaihi salam. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dalam firman Allah dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang dari kaum Nuh, sekali-kali janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian meninggalkan 5 orang saleh, yaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Ya. Nah, kata Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, ya, maka mereka pun sedih. Ya, orang-orang soleh mereka meninggal. Auha syaitan ila qaumihim, maka syaitan pun memberikan wahyu, membisikkan kepada mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fihi ansaba. Ya sudah, kita buat patung-patung, ya, mirip dengan orang-orang soleh ini, ya. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengenang, ya, amal-amal soleh mereka supaya termotivasi, bukan untuk disembah. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Ya, akhirnya ini patung bernama Wad, ini namanya Suwa', ini namanya Yaghus, ini namanya Ya'uq, dan ini namanya Nasr. Sudah? Jadi cuma dikasih nama dan dibikin patung buat mengenang mereka. Tayyib, fafa'alu, maka mereka lakukan, walam tu'bad, dan belum disembah. Hatta idza halaka ulaika. Nah, ketika orang-orang yang tadi membuat patung tadi sudah meninggal, ya, wa nusiyal ilmu, dan dilupakanlah ilmu, artinya dilupakan alasan mereka membuat patung-patung tersebut, sampai datang anak cucu mereka, akhirnya ubidat, akhirnya patung-patung tersebut pun disembah. Oh, berarti ketika orang-orang musyrik itu membuat patung, ya, mereka membuat patung orang-orang soleh yang akhirnya disembah, seolah-olah mereka sedang menyembah orang-orang soleh. Itu sama saja, ya, sama saja akhirnya, ya. Jadi baik itu patung ataupun orang soleh sama-sama tidak boleh disembah. Baik, kemudian juga di antara jawaban ayat-ayat yang berisikan larangan menyembah dan meminta kepada selain Allah itu sifatnya umum, tidak membeda-bedakan, ya, baik itu benda mati ataupun benda atau makhluk hidup, baik yang berakal ataupun tidak berakal, sehingga ini mencakup segala sesembahan selain Allah apapun bentuknya. Ya, begitu juga di antara jawaban yang disebutkan oleh para ulama, ya, ketika mereka mengatakan, oh, kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Karena kalau kami langsung menyembah Allah, kami merasa tidak pantas, ya. Jadi harus melalui wasilah mereka, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan tersebut kecuali agar mereka, ya, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Kalau ingin ibadah kepada Allah langsung, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb kalian apa? Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Langsung saja kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi pernyataan mereka ya tidak mau disamakan dengan orang-orang musyrik, tapi nyatanya mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya sudah, mulai sekarang jangan ada ya salah seorang di antara kita yang menjadikan ya tadi sesembahan selain Allah. Ketika kita memiliki sesuatu, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencari rezeki, datanglah kepada Allah. Ketika sakit, maka yang pertama kali kita datangi adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu adalah prinsip yang pertama, jangan sembah sesembahan orang musyrik. Yang kedua, prinsip yang kedua, jangan tiru tata cara peribadatan kaum musyrikin. Ulangi, jangan tiru tata cara peribadatan kaum musyrikin. Ya, merupakan karunia yang besar kepada kita sebagai umat Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kita dengan sesempurnanya. Ya, sebagaimana ya ayat yang sering kita sebutkan, yaitu dalam surah apa? Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, aku cukupkan nikmatku bagimu, serta aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi yang namanya kita seorang muslim, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah menyempurnakan agama Islam. Ya. Islam di zaman Nabi SAW itu sama dengan Islam di zaman sekarang. Berbeda dengan agama-agama yang lain, yang terkadang mereka memerlukan apa? Revisi. Ya, kitab mereka itu kan sering direvisi itu. Ya. Jadi kalau setiap tahun mungkin atau sekian beberapa tahun ulama-ulama mereka berkumpul, wah ini sudah tidak relevan lagi, harus direvisi. Akhirnya ada cetakan ini dan cetakan ini dan cetakan ini, bingung akhirnya ya pengikutnya itu yang mana yang bujur. Tapi kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran di zaman Nabi itu sama dengan Al-Quran di zaman kita sekarang. Yang haram di zaman Nabi haram di zaman sekarang. Yang halal di zaman Nabi juga halal di zaman sekarang. Itulah agama Islam, ya. Dan tata cara peribadatan kita itu telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya, sehingga tidak perlu kita mengadopsi dari ajaran agama lain, ya. Dalam masalah salat, ya, mulai kita takbiratul ihram, ya, apakah takbiratul ihramnya seperti ini ataukah seperti ini, dijelaskan dalam ajaran Islam, ya. Apakah ketika mengangkat tangan kemudian meletakkan tangan di mana, di dada kah, di perut kah, dan seterusnya, itu ada dijelaskan, ya. Ketika turun hendak sujud mendahulukan tangan kah ataukah lutut kah, itu juga dijelaskan, ya. Kemudian cara berdoa, bagaimana cara berdoa, kapan berdoa, ya, itu juga dijelaskan sejelas-jelasnya dalam agama kita. Bahkan bukan masalah ibadah, masalah kebiasaan kita pun, ya, seperti masuk WC, itu pun diajarkan di dalam agama kita. Tinggal kita mau belajar ataukah kada, itu masalahnya. Makanya ada orang-orang Yahudi ketika mengatakan kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Ada kayak yang mengaran Salman? Biasanya ngarannya Salman Al-Farisi juga deh. Al-Farisi itu orang Persia maksudnya. Kalau di sini Salman Al-Farisi, Farisinya apa? Ya. Salman Al-Barabai. Ya. Baik. Jadi ada orang Yahudi mengatakan kepada Salman, ya, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya, jadi Yahudi ini sebenarnya ingin mengejek Islam. Sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang air
besar pun diajarkan. Terus apa kata Salman? Ajal, ya betul katanya. Sungguh Nabi SAW melarang kami untuk kalau beristinja kurang dari 3 batu, yang istijmar maksudnya. Dan melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air, ya. Jadi asal niat dari Yahudi tadi menghina Islam, tapi justru dengan bangganya Salman Al-Farisi menjawab betul, ya. Itu artinya saking sempurnanya agama Islam. Jadi banggalah dengan ajaran agama Islam. Ya, kita sebagai muslim hendaknya bangga, ya, dengan ajaran Islam, jangan minder. Ya, sekarang orang-orang itu minder dengan ajaran agama Islam. Ya, bahkan mereka ingin condong kepada ajaran orang-orang barat. Ya, maka tirulah Salman Al-Farisi yang mana dengan bangganya dia mengatakan bahwasanya Islam itu benar-benar sempurna. Baik, maka ketika kita katakan bahwasanya Islam sudah sempurna, sudah tidak perlu kita mengambil ajaran dari agama-agama yang lain. Tidak juga kita perlu menambah-nambah, ya, jangan dikurangi, karena yang sempurna itu kalau ditambahi apa jadinya? Kedenyaman kalau wadai itu kan, atau masakan itu kalau kebanyakan uyahnya misalnya jadi masin, kalau kurang hambar aja jadinya. Ya, itulah yang namanya sempurna, tidak perlu ditambahi dan jangan dikurangi. Nah, di antara praktek sebagian orang, ini khususnya orang-orang Pulau Jawa ini banyak, ya. Ulan belum tahu contohnya di tempat kita. Misalnya puasa. Kita tahu bahwasanya puasa, tata cara puasa mulai dari kapan mulainya, ya. Kita puasa itu mulai kapan? Terbit fajar, ya, atau imsak, ya. Imsak itu cuma warning saja, ya, tidak berarti harus stop di situ, ya. Sampai kapan? Terbenam matahari. Terus dijelaskan kapan saja kita dianjurkan untuk berpuasa. Kalau wajib berarti di bulan Ramadan. Yang sunnah kapan? Senin Kamis, 3 hari setiap bulan, ya. Kemudian puasa Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, ya. Puasa apa lagi? Puasa Daud. Nah, itu ajaran Islam itu lengkap, ya. Jadi sudah dijelaskan dengan gamblang. Tapi kok ternyata banyaknya contoh-contoh, ya, puasa wajib dan puasa sunnah, tapi kok masih ada di antara kaum muslimin yang ngambil puasa dari agama lain. Contohnya adalah puasa mutih. Puasa mutih itu gimana? Yang putih-putih bang yang dimakan leh, nasi putih, air putih, ya, kada boleh. Nah, ulun kada tahu tuh kenapa tuh. Supaya apa? Biasanya nih sebelum nikah katanya harus puasa mutih ini. Ada keyakinan di situ. Ya. Kemudian ada juga puasa-puasa yang lain. Ada puasa peti geni, ulun kada tahu nih. Ini di dalam sebuah majalah apa namanya? Bukan, salah buku, judulnya Dukun Hitam dan Dukun Putih. Ya, disebutkan macam-macam puasa aneh-aneh. Puasa mutih, puasa peti geni, puasa ngeluang, apa itu? Ngelowong, puasa ngidang, puasa ngepel, puasa ngebleng, ngesrep. Ya, yang jelas ini Jawa ya banyaknya. Ya. Dan ini bukan dari puasa Islam, ya. Coba sekarang kita tanya, yang tadi melakukan puasa mutih dan puasa-puasa yang lain tadi, puasa yang sudah disunnahkan dikerjakan atau enggak? Senin Kamis dikerjakan atau enggak? Ya, kok malah nyari puasa dari agama yang lain? Itu yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan. Kemudian juga misalnya i'tikaf. I'tikaf sudah dijelaskan cara caranya dalam Islam, mulai dari tempat beriktikaf, adab-adab, ya. Namun demikian ternyata di antara kaum muslim ada yang memilih beriktikaf di mana? Di kuburan misalnya. Mana ada perintah untuk beriktikaf di kuburan, ya. Bahkan terkadang mereka kalau beribadah itu lebih khusyuk kalau di kuburan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah, ya, perkara yang tidak
meniru prinsip yang kedua, yaitu jangan tiru tata cara peribadatan kaum musyrikin. Ya, baik. Kemudian sebagai penutup, di antara manfaat seseorang berlepas dari sesembahan kaum musyrikin adalah, artinya di antara keuntungan duniawi yang bisa dipetik oleh seseorang manakala ia berlepas diri dari kaum musyrikin dan sesembahan mereka serta tata cara ibadah mereka, ia akan dikaruniai keturunan yang soleh. Mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau berlepas diri dari kaum musyrikin dan sesembahan mereka. Allah berfirman, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, yaitu orang-orang musyrik, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan juga Yakub, ya. Dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka memiliki tutur kata yang baik dan juga mulia. Oleh karena itu, di antara ikhtiar seorang orang tua untuk mendapatkan keturunan yang soleh, ya, perbaiki tauhid, ya, dan juga akidah kita. Baik, nah inilah mungkin pembahasan kita untuk tafsir dari ayat yang kedua dari surah Al-Kafirun, yang intinya kembali tadi kita memiliki dua prinsip, ya, yaitu jangan sembah sesembahan orang musyrik dan jangan tiru tata cara peribadatan kaum musyrikin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.